Dulu pernah kami singgung kitab ini. Di situ kami membahas tentang bab zakat, atau bisa dikatakan sedekah yang wajib. Yang mana apabila sedekah wajib itu tidak dikeluarkan maka bisa merusak ke harta yang lain, seperti benalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para sesepuh jamiah, para habaib, para alim ulama dan para asatid, dan kami hormati para sesepuh jamiah al-muhsinin, dan kami hormati para hadirin khususnya sahibul hajah Ustadz Hasan Jazuli sekeluarga. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan semoga putri beliau dijadikan putri yang solehah, yang bisa membanggakan agama dan bisa membanggakan Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, kalau puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh barokah ini, insyaallah. Dan juga salat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa mengenal ajaran Islam dan juga bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Langsung saja untuk menyingkat waktu di pada malam hari ini, di sini kami akan membacakan salah satu kitab yang memang itu kitab karangan dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad atau yang dikenal dengan Imam Haddad, yaitu fi kitabin Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Dulu pernah kami singgung kitab ini. Di situ kami membahas tentang bab zakat, atau bisa dikatakan sedekah yang wajib. Yang mana apabila sedekah wajib itu tidak dikeluarkan maka bisa merusak ke harta yang lain, seperti benalu. Dan di sini kami melanjutkan tentang sedekah tatawwu. Sedekah tatawwu ini sedekah yang sifatnya sunnah. Jadi kalau sedekah wajib itu apa zakat. Kalau sedekah tatawwu di sini sedekah yang sifatnya sunnah. Jadi qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharaini amin ila anqal sadaqat tatawwu. Wa amma sadaqatut tatawwu'i wal infaqi fi wujuhil birri wal khairi ibtigha'a mardatillahi wa thawabih faqad warada fi fadli dzalika minal ayati wal akhbari ma yatulu dzikruhu. Jadi penjelasan tentang sedekah sunnah ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sangat banyak sekali. Contoh yang pertama, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Jadi apa yang kalian keluarkan, apa yang kalian infakkan dari kebaikan itu fali anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Kemudian di ayat lain, alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Jadi apa yang engkau keluarkan dari hartamu, baik di malam hari maupun siang hari, secara terang-terangan maupun secara sirri, maka falahum ajrum 'inda rabbihim. Jadi pahalanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain, alladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Jadi bagi orang-orang yang mengeluarkan sedekahnya itu ajrun kabir, pahala yang sangat besar. Bahkan di ayat lain dikatakan fayudha'ifahu lahu. Di sisi lain Allah memberikan pahala yang besar, di ayat lain Allah melipatkan gandakan. Dilipat gandakan tanpa menyebutkan batasan.
Maka renungkanlah dari ayat-ayat tersebut yang mana Allah menyebutkan pahala yang sangat besar. Maka pahala mana yang lebih besar dari itu semua? Bahkan di sisi lain Allah melipat gandakan yang mana lipatan ganda tersebut tanpa dibatasi oleh Allah. Maka fa'aufin liman la yaqil 'anillahi wa la yafham fi ayati hatta ghalaba 'alaihi al-bukhlu bimalih wastawalla 'alaihi syuhhu bima 'indahu min fadlillahi. Maka sangat celaka nggih. Atau bahasa kasarnya kebacut nggih. Bagi orang yang tidak memahami atau tidak mau tahu tentang apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang sangat besar dan pahala yang dilipat gandakan. Sehingga karena dia tidak paham atau tidak mau paham, sifat bakhil atau sifat pelit itu menguasai dirinya, sehingga dia tidak mau mengeluarkan sedekah yang wajib, apalagi yang sunnah. Andai, kata beliau, orang yang pelit itu orang yang fakir, tidak memiliki harta ya, mau sedikit maupun banyak, itu lebih baik. Itu dari tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di hadis Nabi dikatakan ibna Adam unfik alaika. Jadi wahai anak Adam, anfik, keluarkanlah hartamu atau infakkanlah hartamu, maka engkau akan diganti. Unfik alaika, maka engkau akan diberikan infak. Dari mana? Wallahu a'lam. Dan hadis lain mengatakan di situ tidaklah matahari itu terbit. Jadi ketika pada pagi hari tidaklah matahari itu terbit kecuali di dua sisi matahari tersebut ada dua malaikat. Jadi ketika matahari terbit, di kanan kiri matahari itu ada dua malaikat. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalfan. Jadi ya Allah, berikanlah orang yang sedekah ini ganti rugi. Jadi malaikat mendoakan orang yang sedekah ketika pagi hari itu diberikan ganti rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat satunya mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang pelit, orang yang menahan hartanya, talafan, kehancuran. Jadi didoakan oleh malaikat orang yang menahan uangnya, itu uangnya dihancurkan. Maksud talaf ini bisa hilang atau manfaatnya berkurang. Kultu, kata Imam Haddad, wa du'aul malaikati mustajabun. Doa malaikat itu mustajab, tidak sama dengan doa kita. Terus pertanyaannya, kalau memang ada orang yang pelit, gak mau sedekah, gak mau zakat, apalagi gak mau sedekah, tapi uangnya kok tambah banyak, uangnya kok tenang-tenang saja, gak ada, gak hilang, gak berkurang, bahkan bertambah. Maka kata beliau, wa man amsaka falam yadif maluhu at-talaf ad-dhahir fahuwa talifun bil haqiqah. Sungguhnya harta tersebut aslinya sudah rusak, talifun bil haqiqah. Secara hakikat uang tersebut hartanya aslinya sudah rusak. Kenapa? Karena memang tidak ada manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, justru itu lebih parah, lebih parah daripada uangnya itu hilang. Uangnya ada tapi gak bermanfaat. Kemudian wa'lam annal qalil 'indallahi katsir. Jadi sungguhnya hal yang kecil itu bagi kita kecil, tapi di sisi Allah itu besar. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu bisa menjadi sedekah. Jadi sedekah tidak mesti uang. Maka jangan sampai engkau meremehkan sesuatu yang kecil sehingga engkau tidak mau melakukan. Jadi Nabi menyinggung, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan sekecil apapun keperbuatan baik, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi ketemu dengan saudaranya senyum juga termasuk sedekah.
Wa tasaddaq kulla yaumin bi syai'in wa in qalla, maka sedekahkanlah, infakkanlah hartamu setiap harinya meskipun hanya sedikit. Waj'alhu min awwalin nahar, dan jadikanlah sedekah tersebut di pagi hari kalau bisa. Kenapa? Fa innal bala la yatakhatta as-shadaqah. Karena bala ini tidak bisa melewati sedekah yang kita keluarkan. Jadi sedekah ini bisa menjadi penghalang dari turunnya bala yang mau mengenai diri kita. Bala itu seperti hanya bisa penyakit, bisa ya terjadi hal-hal yang tidak kita sukai. Jadi salah satu penangkalnya yaitu sedekah. Nah, terus ada permasalahan ketika ada orang yang datang pada kita meminta-minta, gitu. Maka jangan sampai sebisa mungkin jangan engkau tolak, gitu. Meskipun kita hanya memberi sedikit, gitu. Jadi kalau ada orang-orang minta-minta, sebisa mungkin jangan ditolak. Ya beri mereka meskipun sedikit, contoh 500 atau 1000, gitu. Kalau memang kita tidak mau atau tidak mampu, ya setidaknya jangan sampai mencela atau menghina. Sudah gak ngasih malah dihina, gitu. Dilok-lokno itu gak boleh. Kalau memang kita tidak melakukan, maka palingkanlah dengan atau tolaklah dengan secara halus, gitu. Mohon maaf atau lain sebagainya, dengan wajah yang senyum. Kenapa? Fa innal insan qad yanharu as-sa'il nahratan law a'tahu ma'ha nisfu malihi mathalan kana tilkal nahroh arjahu minhu. Jadi andai manusia itu ketika ada orang minta-minta, dia marahi, dia hina, dia caci, andai dia beri separuh dari hartanya, gitu. Sudah dimarahi, dihina, kemudian dikasih separuh dari hartanya, lah ini tidak bisa menandingi dosa dari penghinaan tersebut. Tetap uang yang kita keluarkan masih kalah dengan penghinaan yang kita lakukan, tidak sebanding. Kemudian nah, sedekah ini yang kita dahului itu orang-orang terdekat kita, kerabat kita, kemudian orang-orang terdekat kita, contoh kayak paman, sepupu dan sebagainya, itu lebih kita dahulukan. Dan juga tetangga, yang mana mereka itu membutuhkan. Nah, itu orang-orang yang lebih didahulukan daripada orang lain. Nah, pahala dalam sedekah bagi mereka, bagi kerabat kita, itu kita mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturrahim, yang mana juga pahalanya gak kalah besar. As-shadaqah alal aqarib shadaqatun wasilatun. Jadi sedekah yang kita lakukan untuk kerabat kita itu bernilai sedekah dan juga mendapatkan pahala silaturrahim. Nah, kemudian wa alaika bi shadaqatis sirri. Jadi sebisa mungkin kalau bisa kita melakukan sedekah ini secara sirri atau sembunyi-sembunyi, sekiranya tidak ada orang melihat. Karena pahala sedekah yang dilakukan dengan sirri itu dilipat gandakan oleh Allah 70 kali dibandingkan sedekah yang kita lakukan secara terang-terangan atau dilihat orang lain. Bukan dikatakan sedekah secara sirri, itu bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin karena kita melakukan dosa, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga bisa menyebabkan kemarahan Allah. Ini salah satunya dengan meredamnya dengan sedekah yang kita lakukan secara sirri. Karena memang sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih mendekati keikhlasan, yang mana keikhlasan itu merupakan roh atau inti dari amal perbuatan kita, dan juga hal tersebut jauh dari riya atau pamer, yang mana pamer itu bisa merusak amal ibadah kita termasuk sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan barokah. Dan kalau memang ada kesalahan, mohon maaf.
Akhiru qawli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.